Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru. An-nuru jundul qalbi. An-nuru jundul qalbi, cahaya itu pasukannya hati, kama anna dzulmata jundun nafsi, sebagaimana kegelapan itu adalah pasukannya nafsu. Jadi terang dan gelap itu soal hati dan nafsu. Semuanya mengalami pertarungan luar biasa di dalam masing-masing orang. Kalau fa'idha aradallah ayansura abdahu ayyadahu bijunudil anwar, apabila Allah ingin mengokohkan hambanya, menolong hambanya di dalam pertarungan itu, ayyadahu bijunudil anwar, Allah menguatkan dengan pasukan-pasukan cahaya. Wa qata'anhu madadadzulami wal aghyar, kemudian Allah juga memutus pada hamba itu dari pengaruh-pengaruh kegelapan dan tipu daya. Jadi kita akan bisa merasakan proses-proses tarik menarik yang luar biasa antara gelap dan terang di dalam diri kita itu. Maka yang bisa menyelamatkan kita juga Allah juga. Allah kalau ingin menolong, menyelamatkan hambanya, dikuatkanlah pancaran-pancaran nur dari dalam hati kita, dan itu kemudian menepis kegelapan. Tapi sebaliknya, kalau Allah ingin merendahkan, menghinakan hambanya, maka nafsunya itu yang ditolong malahan. Bukan ditolong, artinya di ayyadahu bijunudidzulam. Jadi kegelapannya muncul, lalu nafsunya semakin tereksplorasi di situ, menjadi hidup. Nah, itu berarti kita kemudian diberi pilihan kan di situ. Saya ini ingin masuk di wilayah pertolongan Allah atau wilayah kita ini direndahkan oleh Allah. Di situ juga kemudian yang disebut wilayah ujian dan cobaan. Nah, kita diuji di situ. Ada sirkuit yang tipis. Semua sama-sama ada di dalam batin kita. Wilayah batin semua itu. Nah, apa fungsi nur itu sendiri? An-nuru lahul kashfu. Nur itu pasti fungsinya untuk membuka. Seperti ini asalnya tadi gelap, dinyalakan lampu, ada nur, lalu terbuka semua. Begitu juga nur itu akan membuka seluruh lapisan-lapisan kegelapan. Itu lalu tampak semuanya. Yang tampak apa? Ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini Allah, ini wilayah selain Allah. Itu begitu tampak jelas, lalu orang yakin di situ. Karena yakin itu kan karena sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata itu pasti harus ada sesuatu yang terang, yaitu adanya nur tadi. Kemudian wal basiratu, mata hati. Mata hati itu begitu nur itu terbuka begini, mata melihat. Mata hati juga memandang. Mata hati kita itu memandang lahal hukmu. Dia memiliki fungsi untuk menentukan ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk, dan seterusnya. Itu mata hati yang pertama kali berkata. Nah, sekarang wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Kalau sudah nyata, manusia bergerak lagi untuk memutuskan yang benar ini saya terima apa enggak ya, atau yang batil saja saya terima. Nah, yang menentukan itu adalah pertarungan antara qalbu dengan nafsu. Tapi yang memutuskan tetap qalbu. Kalau qalbu itu dikalahkan oleh nafsu, maka dia pilih yang batil, dan yang hak dia singkirkan. Tapi sebaliknya, kalau nafsu kalah,
maka yang hak diambil, gitu. Yang baik diprioritaskan, yang Allah ya nomor satu. Nah, ini jadi itu tiga boleh jadi ini bagian dari proses melimpahnya nur di dalam jiwa kita masing-masing. Semua tergantung hati kita. Nah, hati kita ini harus dihidupkan, dirawat, diopenin, ya, dijaga, supaya apa? Supaya tidak terreduksi oleh kegelapan demi kegelapan. Kalau itu direduksi oleh kegelapan, maka semua keputusan hati itu akan gelap nanti. Nah ini, untuk menghidupkan kemudian kita diajari adab, mulai adab taubat, adab zuhud, adab kholwat, sampai tawakal, ridho, syukur, semua itu untuk ngerawat hati kita. Itu supaya tumbuh, cara membersihkannya bagaimana dan seterusnya. Nah, sebab apa? Kembali kalau hati kita bersih, bening, pikiran kita juga terang. Kalau pikiran terang, dia akan kembali ke hati kita, memberitahu kepada hati kita, gitu. Hasil kontemplasi pikiran, gitu. Hati kita kemudian berkembang untuk memutuskan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah itu untuk memahami, mencerap, menghayati Islam, maka seseorang itu pasti berada di dalam cahaya Tuhannya. Jadi orang itu mempersepsi penghayatan terhadap ajaran agama ini semata-mata karena nur mir rabbih. Itu cahaya dari Allah. Jadi kita baca buku, kita merenung, kita tiba-tiba zikir, kok terbuka hati kita. Itu karena limpahan-limpahan nur tadi. Tanpa nur mir rabbih, cahaya dari Allah, ya, kita itu terus-menerus gelap. Karena di depan, ya, kira-kira di hikmah yang ke-6 apa 7, ya, disebutkan al-kaunu kulluhu zulmah. Seluruh ciptaan ini gelap sebenarnya. Gelap. Kita itu gelap sebenarnya. Fa'anarahullahu fihi. Kemudian Allah menerangi di balik semesta ini. Diterangi. Nah, itu perjalanan nur. Dulu kan pernah saya tulis, ya, dalam metrik itu, metrik cahaya itu ada nurun ala nur, ada nurun Ahmadiyah, nurun Muhammadiyah, ada nuru Muhammad, baru nur itu sampai mengalami perjalanan ila asfala safilin, ya, sampai di wilayah paling gelap, paling aspal, paling rendah. Allah menyebutkan tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, di sana bagi illal ladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman, itu kenapa disebut dikecualikan? Karena fa'anarahullahu fihi, di dalam hati orang beriman itu ada cahaya. Cahaya mana? Ya cahaya Muhammad dulu. Nur Muhammad itu yang tersembunyi di sini. Makanya kemudian di surat akhir, di 2 ayat terakhir surat At-Taubah itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Niscaya benar-benar sudah datang, bukan belum datang. Rasul min anfusikum, dari kedalaman jiwamu, min anfusikum. Ada nurul rasul di sini yang membuat kita kemudian
masuk dalam kategori illadzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu karena ada nurul rasul. Makanya para aulia dulu mewiridkan lakot jakum itu paling tidak habis sholat 7 kali itu ya, ditambah ayat kursi 7 kali, itu karena itu terus menerus biar terjadi terus menerus reproduksi, bukan reproduksi artinya kalau nur itu bahan baku maka pabriknya itu adalah di sini, reproduksi cahaya terus menerus di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi orang yang diberi limpahan nur itu biasanya senang, gembira, itu gembira banget. Nah, tapi diingatkan oleh Ibnu Athaillah, la tufrih kat ta'atu, janganlah taat. Kan manifestasi dari nur itu nanti orang menjadi taat. Janganlah taat itu membuatmu gembira. Ini taat tuh malah tidak boleh gembira dengan taat kita. Li'annaha barazat minka, karena taat itu engkau anggap muncul dari dirimu. Orang bergembira terhadap taat itu tidak boleh kalau diasumsikan taat itu karena semata-mata dari diri kita. Saya bisa taat, wah ini tadi alhamdulillah saya tadi bisa sholat, bisa tahajud misalnya. Wah, nggak boleh, jangan. Wafrah biha, bolehlah kamu bergembira dengan taat. Li'annaha barazat minallahi ilaika, manakala Anda meyakini bahwa taat itu muncul dari Allah untuk dirimu. Ya Allah, aku bergembira karena engkau memberi nur tadi kepada aku sehingga aku bisa taat. Kenapa? Karena orang bergembira terhadap taat itu bisa takjub pada diri sendiri, bisa takabur nanti. Nah, bahkan lama-lama bisa riya. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi gembiranya kepada Allah yang menciptakan taat, yang memberikan nur kepada kita sehingga kita bisa taat. Li'annaha barazat minallah. Nah, itu baru kita boleh bergembiranya. Ya Allah, engkau memberi aku ya hadiah kepada aku ini. Dalam Al-Quran disebutkan kul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan dengan fadl dan rahmatnya Allah. Maka fabidzalika, maka dengan fadl dan rahmat itu falyafrahu, berupayalah untuk gembira. Huwa khairum mimma yajma'u, itu lebih utama, lebih bagus daripada apapun yang oleh mereka dikumpulkan. Jadi maksudnya itu begini, kalimat fabidzalika falyafrahu, ini fadl, ada rahmat, maka dengan ini sebagai upaya itu ya. Fabidzalika falyafrahu, ada mutaati ya. Falyafrahu itu, maka dengan fadl dan rahmat ini, melalui dua ini, ya, ini sebagai wasilah sebenarnya, wasilah perantara. Engkau dengan fadl dan rahmat ini bolehlah berperantara untuk bergembira, berupaya bergembira. Karena itu bunyinya bukan fafrahu, kan tidak begini bunyinya di Al-Quran, tapi fal yafrahu. Gembiranya bukan pada fadl dan rahmat, tapi bergembiralah, berupaya bergembira melalui fadl dan rahmat, supaya engkau bergembira kepada
sahibul fadli war rahmah, sang empunya fadl dan rahmat. Jadi bergembira itu yang diperbolehkan hanya satu, bergembira kepada Allah. Tidak ada perintah bergembira di Al-Quran. Bersyukur yang ada. Dan bersyukur itu bukan bergembira. Nah, ini. Jadi nah, kita bergembira pun kepada taat karena kita memandang sang pencipta taat, yaitu Allah. Ini. Jadi begitu kita memandang Allah, lalu pertama kali orang bergembira, biasanya awalnya, ya Allah, Engkau memberi ya. Berarti Engkau memberi pahala kepada aku. Nah, gembira dia. Kemudian munculnya fadl dan rahmat. Nah, itu tadi munculnya fadl dan rahmat berupa taat itu juga merupakan satu perwujudan dari limpahan sang pemberi fadl dan rahmat. Nah, lalu seseorang menjaga, kemudian, ya Allah, aku ditakdirkan bisa sholat, aku ditakdirkan bisa berbuat baik hari ini. Coba kalau tidak, ya tidak akan pernah memang. Itu berarti ada satu hari yang kita melewati wilayah gelap. Nah, 3 hari yang lalu sampai selama 2 hari kok gelap. Saya melewati wilayah gelap. Nah, orang kan mestinya tidak gembira. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farhun biyamnahatu anil haq dzakarahu bitaufiq laha wa manna alaihi biwujudi tahsiliha. Artinya bahwa Allah ini memberi kegembiraan, kita itu bergembira terhadap taat karena dari Allah tadi, itu karena kita memandang salah satu wujud taufiknya Allah, pertolongan Allah itu, bahwa kita tadi adalah digerakkan untuk taat itu tadi. Itu salah satu pertolongan Allah. Kalau kita nggak taat, males, ntar aja, mending yang lain saja, bukan taat gitu. Ya itu perwujud, kita sedang jauh sebenarnya, terlempar dari fadl dan rahmat. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah, qata as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Allah memutus siapa? Memutus sairin dan wasilin. Ada 2 bagian di dalam hidup sang hamba. Satu posisinya masih sairin, ini penempuh, kita masih jalan seperti kita ini, jalan terus. Ada wasilin sudah sampai di hadapan Allah. Tapi dua-duanya diputus oleh Allah. Diputus dari apa? Satu, bagi sairin an ru'yati a'malihim, untuk diputus dari memandang amalnya. Nah, jadi sairun, kalau kita penempuh, jangan suka melihat amal baik kita, taat kita, ibadah kita, prestasi, macam-macam. Begitu berbuat baik, lupakan. Nah, jangan diingat-ingat. Allah pengennya memang memutus itu. Udah. Nah, bagi wasilun pun diputus juga dari apa? An syuhudi ahwalihim. wa syuhudi ahwalihim, itu memandang
makom rohaniyahnya, suasana haliyah di dalam jiwanya. Para aulia misalnya, mereka yang sudah wasilun, nyampe di hadapan Allah, memandang makom, makomnya yang indah, agung, tinggi, suasana yang itu aja dilarang oleh Allah. Ibaratnya, ngapain kamu? Sini, pandanglah aku. Gitu. Kalau tetap saja ya nanti diturunin derajatnya. Gitu. Jadi malah nggak ada bangga-bangganya mereka. Nah, kalau mereka itu ditampakkan oleh Allah semasa masih hidup ini ya, kehebatan-kehebatan, makomnya, luhurnya itu, malah seringkali ini saya salah apa ini, dosa apa kok ditampakkan terus ini, malah begitu. Salah apa ini ya Allah saya kok, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sairun, sang penempuh ini kenapa Allah memutus, melarang melihat kebaikan-kebaikannya? Li'annahum lam yatahaqqaqu sidqu ma'allahi fiha. Mereka itu belum benar-benar mewujudkan, proses penempuhannya saja ini belum benar, masih kesandung-sandung di jalan, udah kenceng, nanti gak istiqomah lagi, ini lagi belok lagi, ini pengaruh ini lagi, kan begitu. Itu namanya lam yatahaqqaqu sidqa. Karena itu oleh Allah, udahlah kamu jangan lihat kebaikanmu, nanti kamu bangga, ibaratnya begitu, bangga mandek sudah. Wa amal wasilun, sementara al-wasilun pun oleh Allah jangan sampai memandang makom rohaninya tadi. Fali annahum ghayyabahum bi syuhudihi anha. Allah memang menggaibkan, menghilangkan untuk memandang selain Allah. Jadi para wasilun itu musyahadah pada Allah saja. Makanya ada anekdot dari seorang sufi. Beliau mengatakan begini, sang sufi ini, di dunia ini yang disebut enak ya di dunia ini, makan enak, ada rasa manis, ada ini, ada seneng, ada susah, wah di dunia itu enak. Besok katanya kalau sudah menghadap Allah, kamu sekalian itu hanya bengong aja, Allah aja, nggak ada enak-enaknya katanya, Allah terus katanya begitu malah. Ya habis mau mengu dikit udah dilarang oleh Allah. Walaupun itu kemudian oleh Allah juga disebut sebagai puncak segala kenikmatan. Syuhudul haq, memandang al-haq. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an mengatakan la yasfu li ahadin kidamun fil ubudiyah hatta takuna al-af'alu kulluha indahu riya wa ahwaluhu kulluha indahu da'awiyah. Seseorang itu di dalam menapak jejak kehambaan ubudiyah ini tidak akan bersih selama seluruh perbuatannya belum dianggap riya oleh dia. Jadi dia, kalau orang itu menganggap ya Allah perbuatanku dari kemarin dulu tuh mulai saya hidup sampai sekarang ternyata riya semua ya Allah, lu malah orang itu mulai bersih. Tapi kalau yang itu tuh malam Jumat kemarin tuh nggak riak saya itu, itu malah nggak bersih ini. Wa ahwaluhu kulluha da'an indahu da'awiyah. Dan seluruh misalnya seseorang dibukakan
dinaikkan, dimasuk di alam malakut, habis itu dimasuk lagi di alam jabarut. Pernah punya hal-hal seperti itu, sampai di Sidratul Muntaha misalnya seseorang. Kalau orang itu masih lalu mengatakan, itu kan pengakuan-pengakuanku. Nah ini malah bagus ini. Tapi kalau waduh saya sudah nih, nah ini malah turun ini malah. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahjuri radhiyallahu mengatakan min alamati man tawallahu Allahu fi ahwalihi ayyashhada taqsir fi ikhlasihi wal ghaflah fi adhkarihi. Tanda-tanda orang dilimpahi anugerah di dalam jiwanya. Tandanya satu, dia menyaksikan betapa dia ini masih sembrono di dalam keikhlasannya, masih belum ikhlas. Ya Allah, saya belum ikhlas. Tanda-tanda kita ini dilimpahi. Orang dilimpahi itu kemudian melihat dirinya, ya Allah belum apa-apa ya Allah. Wa dzikrihi, apalagi zikirnya. Wal ghaflah fi adkarihi, dan dia zikirnya masih alpa terus, walaupun tiap hari 1000 kali Anda baca istighfar, tapi setiap istighfarku kok gak tahu kemana itu arahnya. Nah, masih begitu. Nah, ini tandanya orang itu malah sedang dididik oleh Allah, bagus malahan. Wan nuqsan fi sidqihi, benernya juga masih kurang. Wal futur fi mujahadatihi, dan banyak bolongnya di dalam mujahadahnya, itu masih banyak bolong itu. Waqillatul mubalah fi fakrihi, dan tidak peduli terhadap rasa fakirnya kepada Allah. Nah, itu jadi apa? Sembrono, masih kurang ya, ikhlasnya alpa dalam zikirnya, kurang di dalam benernya, banyak bolong dalam mujahadahnya, sedikit peduli terhadap rasa butuhnya. Kalau itu muncul di dalam diri kita, ini tandanya orang ini sedang dilimpahi anugerah oleh Allah. Perasaan kesadaran seperti itu. Fatakuna jami'u ahwali indahu ghairu mardiyah wa izdatu fakruhu ilallah. Lalu dia menganggap, ya Allah, kalau begitu amal ibadahku ini belum engkau ridho ya Allah. Maghrib belum kan? Belum engkau ridho ya Allah. Lalu wa izdatu fakruhu, fakirnya lalu tambah, ya Allah, aku butuh engkau ya Allah, butuh tolonganmu, butuh inayahmu, semua butuh. Ini kalau nggak ditolong oleh Allah, memang kita ini nggak selamat betul kita ini. Jangan mengandalkan diri sendiri, amal kita, enggak. Kalau bukan pertolongan Allah, ya. Fi qasdihi wa sayrihi hatta yudniya an kulli ma. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya kira begitu. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar.